Kalau benar ada Hawa itu melebihi bidadari, kawan, percayalah tidak akan kalian lihat orang jelek di muka bumi ini seperti saya atau seperti perempuan lah. Katakanlah tidak ada kalian lihat orang jelek seperti istri saya. Apalagi seperti istri Sinandar. Apalagi seperti istri Zulkifli. Enggak ada, kawan. Apalagi seperti istri Paul Sang. Enggak ada kalian lihat gitu, kawan. Maaf saja masih banyak wanita jelek di muka bumi ini. Bahkan seperti monyet pun ada mukanya, kawan. Kawan-kawan, pada sore hari ini saya membuat cerita, bukan cerita, mengulas. Judulnya begini, ini dongeng atau benaran, ya. Dan di deskripsi saya buat pada hari akhir-akhir saya mendengar di dalam dunia maya ini banyak sekali hal-hal yang unik yang sebelumnya tidak pernah saya dengarkan, tiba-tiba sekarang ada, ya. Dan itu banyaknya dari agama Islam. Kalau di dalam agama Kristen, firman itu hidup katanya. Ceritanya nggak pernah tambah. Ya. Itu aja hidupnya bagaimana? Pemikiran manusia untuk menafsirkan ayat-ayat ini berkembang. Tapi kalau di dalam dunia Islam, cerita dulu yang nggak pernah ada sekarang muncul. Saya nggak tahu sumbernya dari mana, kawan. Memang orang ini sangat hebat, luar biasa. Tuhan aja kalah sama mereka, kawan, ya. Tuhan tidak pernah berfirman hal itu, mereka bisa berfirman. Kan lawak, kawannya. Oke. Kita lihat dulu ini misteri tentang ketika Nabi Adam tertidur, ya. Kita dengar, ya. Adam tertidur, ia mengalami mimpi di mana ia melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam dengan bentuk yang sama serta memperindah ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Setelah itu Nabi Adam terbangun dan tiba-tiba Siti Hawa sudah berada di sisinya yang membuat Nabi Adam merasa heran, terkagum-kagum dan jatuh cinta padanya. Allah kemudian berfirman, berikanlah dia mahar, dan Nabi Adam bertanya apa maharnya. Allah menjawab dengan memerintahkan agar sholawat dibacakan pada nabinya dan kekasihnya, yaitu Muhammad. Nabi Adam juga bertanya siapakah Muhammad, dan Allah menjawab bahwa Muhammad adalah anak cucunya yang akan datang, serta penutup para nabi. Allah mengikuti pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling dengan menaiki unta hingga akhirnya sampai di pintu surga. Ketika Nabi Adam tertidur, ia mengalami mimpi di... Nah, kawan-kawan, ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama, bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, ya. Saya gali di Al-Quran, tidak saya temukan, kawan. Makanya saya bilang orang-orang Muslim sekarang panik. Mereka mengarang kitab sendiri, kawan. Dan itu kan Allah berfirman. Kalau Allah berfirman, letaknya di mana, kawan? Di hadis. Di Al-Quran. Tapi faktanya tidak ada firman Allah, saya buka-buka. Berilah maharnya dengan bersyalawat kepada Muhammad. Padahal Muhammad belum lahir. Kan lawak, ya. Katanya Muhammad ini nanti anak cucumu. Masa kakeknya bersyalawat kepada anak cucunya? Kan lawak, kawan. Saya nggak ngerti, kawan. Hanya Adam lah diperintahkan malaikat sujud kepadanya. Muhammad kan tidak ada diperintahkan malaikat sujud kepadanya. Tapi nanti muncul buku-buku lain di luar Quran yang mengatakan hal lebih aneh dari situ, ya. Bahwa malaikat tidak hanya bersujud tapi entah apa-apalah bermacam, lihat, ya. Nah, kawan-kawan, saya melihat ini ada kelainan jiwa sekarang, ya. Apa yang tidak tertulis di Al-Quran bisa diciptakan oleh manusia dan tak satu pun menentang hal ini, kawan. Kalau di dalam Bible itu adalah 9 buah roh, tak satu hukum pun menentang hal ini. Tapi kalau mereka, tak satu hukum pun menentang hal ini, kawan. Mau dia dongeng, mau dia hoax, santai, kawan. Intinya memuliakan Muhammad. Nah, ini kita dengar sekali lagi. Di mana ia melihat Siti Hawa sebelum diciptakan. Kemudian Allah menciptakan. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Adam itu bermimpi. Padahal di Quran mereka tak pernah dijelaskan Adam bermimpi. Berjumpa dengan Siti Hawa. Logika, mari kita bangun logika berpikir orang waras. Anak baru lahir kecil, ditinggalkan di hutan sendiri. Dia tidak pernah melihat manusia. Apakah dia akan pernah bermimpi tentang seorang wanita?
Hanya kebohongan, ketololan yang mengatakan seperti itu kawan. Ya. Kalian kawan bisa percaya pocong. Kenapa? Karena dijelaskan. Ada filmnya, ada fotonya, maka kalian percaya pocong. Orang Amerika nggak percaya pocong. Kenapa nggak percaya? Karena di dalam tradisi mereka tidak pernah dikenalkan pocong. Yang ada vampir. Kalau Indonesia semuanya diyakini, oh ada vampir, ada pocong, genderuwo, macam-macam. Ngerti kalau maksud saya? Dia masih seorang diri, belum pernah melihat manusia lain. Belum pernah melihat apa itu cantik, belum tahu. Bahkan kera aja pun mungkin belum pernah dilihat dia. Tiba-tiba dia bermimpi bisa melihat seorang wanita. Dari mana dia tahu itu wanita? Orang belum dicipta kawan. Inilah yang kubilang. Berita-berita bohong di abad ini kawan. Pembohong, pembual semua ini kawan. Melebihi Tuhan. Allah SWT tidak pernah berfirman seperti itu kawan. Apakah engkau Muhammad mengetahui? Kan gitu. Bahwa Adam dulu bermimpi. Enggak ada kawan. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Adam ketika bermimpi. Enggak ada kawan. Aduh. Ya. Tapi inilah kelebihan mereka dan keunikan mereka. Tak ada yang menentang cerita ini satu pun kawan. Lanjut ya. Siti Hawa dari tulang rusuk bagian kiri Nabi Adam dengan bentuk yang sama serta memperindah ciptaannya melebihi 1000 bidadari. Nah, dibuat lagi melebihi 1000 bidadari. Kawan, kalau benar ada Hawa itu melebihi bidadari kawan, percayalah tidak akan kalian lihat orang jelek di muka bumi ini seperti saya atau seperti perempuan lah. Katakanlah tidak ada kalian lihat orang jelek seperti istri saya. Apalagi seperti istri Sinandar. Apalagi seperti istri Zulkifli. Enggak ada kawan. Apalagi seperti istri Paul Sang. Enggak ada kalian lihat gitu kawan. Karena kalian lihat bidadari itu seperti orang-orang Korea. Kan mulus-mulus. Orang Thailand, orang-orang Cina. Kan gitu kan. Yang sering di film-film itu. Itu bidadari kawan. Langsing kan. Montok begitu ya. Bagaimana Adam bisa bercerita mereka dibuat 1000 kali lipat daripada bidadari? Kalau memang ibu kita itu, Hawa itu, seperti bidadari takkan terlahir wanita-wanita jelek di muka bumi ini. Maaf saja masih banyak wanita jelek di muka bumi ini. Bahkan seperti monyet pun ada mukanya kawan. Ya. Kenapa? Fakta sains mengatakan, ibunya cantik, bapaknya cantik, tidak mungkin lahir anaknya kayak monyet. Kalau sampai lahir anak kayak monyet perlu dipertanyakan bapaknya bukan itu. Yang lain mungkin kan gitu ya. Nah ini. Memang unik sekali mereka ini bisa melebihi Tuhan itu. Gimana sih caranya? Tuhan aja tidak berkutik sama orang. Suka-suka aja mengarang firman Tuhan itu. Setelah itu Nabi Adam terbangun. Dan tiba-tiba Siti Hawa sudah berada di sisinya. Yang membuat Nabi Adam merasa. Ya. Coba kalian perhatikan kawan-kawan. Di dalam ilustrasi mereka ini, di kepala si Hawa ada bulatan itu kawan. Kalau Julius bilang, wow dewa matahari. Ya. Dan inilah hasilnya si Hawa yang diperindah dan dipercantik ya. Artinya ketika diciptakan si Hawa ini kayak monyet kawan, kayak monyet. Makanya ciptaan Tuhan mereka nggak sempurna kan. Suka kali menyempurnakan. Disempurnakanlah. Diperindahlah dengan seperti 1000 bidadari. Mana ada Tuhan menciptakan tidak sempurna. Kalau di dalam Bible dilihatnya sungguh sangat amat sempurna. Gak ada seperti mereka ini. Disempurnakan. Kitab suci pun ada yang gak sempurna. Disempurnakan. Berarti Tuhan mereka ini berfirman itu kurang-kurang. Ya. Makanya aku heran disempurnakan ini. Aduh, ini gak ada loh di kitab suci ini. Nanti disempurnakan pula muncul nanti isinya ini. Lawak kan? Heran, terkagum-kagum, dan jatuh cinta padanya. Allah kemudian berfirman, berikanlah dia mahar. Dan Nabi Adam bertanya. Nah, percaya nggak kalian pada saat itu mahar sudah ada? Kan ini lucu kawan. Adam dan Hawa itu manusia pertama. Mana ada mahar-maharan? Mahar-maharan itu adalah budaya. Budaya itu kawan. Yang diadopsi menjadi budaya sekarang. Pakailah mahar, pakailah ini. Wow, itu firman Allah ketika bangsa Arab. Sebelum firman Allah ada, bangsa Arab sudah ada itu mahar kalau nggak salah saya. Sudah ada kawan.
Jadi banyak hal ini kawan, Tuhan juga melihat kan. Ini tradisi manusia. Maka kalau yang baik dibilang Tuhan laksanakan. Contoh di Kristen perpuluhan. Mana ada perintah Tuhan bayarlah perpuluhan ketika zaman si Abraham, enggak ada. Ya. Ya benar. Dan yang lucunya kawan, si Adam tidak pernah bertanya, ya Allah mahar itu apa sih? Enggak ada kawan. Dia langsung tahu apa itu mahar. Sementara saya sampai hari ini enggak tahu mahar apa. Sementara si Adam yang dulunya pertama dicipta, langsung dibilang mahar, tahu dia mahar itu apa. Apakah logikanya jalan? Enggak jalan kawan. Pasti dia bertanya, ya Allah mahar itu apa sih? Kan begitu ya. Kita lanjutkan lagi kawan lawak-lawak ini ya. Apa maharnya? Allah menjawab dengan memerintahkan agar solawat dibacakan. Nah, salawat lagi kawan. Mana tahu si Adam salawat. Apa salawatnya si Adam? Dia kan tidak tahu. Bersalawatlah kepada Muhammad. Itu perintah itu turun. Ketika Muhammad sudah menjadi nabi dan rasul. Ketika Adam, buktinya si Adam bisa bertanya, siapa itu Muhammad? Kok Adam tidak bertanya apa itu salawat? Kok Adam tidak bertanya apa itu mahar? Kan istilah itu kawan. Dan istilah itu kawan, Adam ini bahasa apa sih? Bahasa pertamanya bahasa Arab. Ini logika yang kebalik-balik. Logikal falasi katanya, cacat kawan. Kalau memang Adam berbahasa Arab, sudah pasti Musa itu berbahasa Arab. Anak cucunya semua bahasa Arab. Tapi faktanya enggak. Justru makanya nabi-nabi terdahulu bahasa Ibrani, bahasa Aram. Enggak ada yang bahasa Arab murni di situ kawan. Aduh. Kalau mengarang cerita ya teliti. Bible itu kawan, dia teliti. Artinya itu firman Tuhan. Kalau kitab-kitab lain enggak teliti, artinya itu karangan manusia. Ya. Makanya lucu-lucu. Saya tidak bilang kitab kelelo, kitab lain. Pada nabinya dan kekasihnya. Nah, sudah nabi di situ Muhammad kawan. Pakai mana ini? Agar selawat dibacakan pada nabinya dan kekasihnya. Sejak kapan Muhammad itu jadi nabi? Kalau sejak Adam ada dia sudah nabi. Kenapa ketika dia dari kecil sampai umur 39 tahun sebelum 40 tahun bukan nabi? Kelawak kawan, aduh. Yaitu Muhammad. Nabi Adam juga bertanya siapakah Muhammad, dan Allah menjawab bahwa Muhammad adalah anak cucunya yang akan datang serta penutup para nabi. Allah mengikuti pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam dan Hawa lalu berkeliling dengan menaiki unta. Ya. Ujuk-ujuk datang pula unta kawan. Entah kapan lah unta ini diciptakan. Inilah hebatnya mereka mengarang cerita, mengarang narasi. Ku carilah tadi di Quran. Tidak ada dapat satu pun ayat itu kawan. Jadi ini cerita siapa? Cerita hantu belau begu. Kita nggak tahu kawan. Masa saya nggak bisa lagi membaca Al-Quran? Masa saya nggak bisa lagi menggali Al-Quran? Sudah saya gali pening kepala saya nggak saya temukan semua narasi yang dibangun kawan kita itu. Tapi uniknya tak satu pun Islam menanggapi itu. Bahkan MUI pun tidak menanggapi. Karena bagi mereka ini indah. Penting memuja Muhammad. Apapun narasi yang kau bangun. Mau ada di Al-Quran mau tidak ada. Ya dianggap mantap. Kan begitu ya. Oh tak ada di Al-Quran ada di hadis. Dari mana Muhammad tahu cerita itu? Sementara dia tidak hidup di masa itu. Tentu difirmankan. Kalau difirmankan tentu letaknya di Al-Quran. Aduh, orang-orang ini kadang nggak tahu. Dan ingat, buku-buku hadis itu tidaklah dikoreksi oleh Muhammad. Tidak ada dipalidasi Muhammad. Mereka hanya membuat dari syanu ke syanu, dari syanu. Mana buku tertua dari hadis itu? Yang ucapan si Umar misalnya. Nggak ada kawan. Ya karena nggak ada buku itulah makanya dihafalkan. Lihat rentang waktu pertemuan mereka. Bagaimana mereka bisa bertemu. Tidak ada validasi dari Bukhari terhadap runtutan-runtutan itu. Kalau yang pertama datang kepada dia oke, yang kedua datang nggak kepada dia enggak. Bagaimana Bukhari bisa memvalidasi kepada yang kedua? Oh yang kedua masih oke, yang ketiga bagaimana dia memvalidasi? Kan tak mungkin kawan. Aduh. Jadi memang kalau menurut saya makanya Al-Quran mengatakan celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Itulah itu. Kitab dengan tangannya. Coba aku baca dulu surah 279 itu. Aduh. Kalau kayak gini kawan, kenapa orang tak ada yang mengkritisi ya? Yang memang mereka gitu, pokoknya selagi menyambung Muhammad tidak masalah.
Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kitab itu artinya apa? Buku. Dia celaka karena apa? Ini. Karena dia mengatakan ini dari Allah. Nah, kalau dari Allah berarti kitab para nabi lah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Ya. Banyak itu orang-orang celaka itu kawan. Makanya hadis itu ada doif, ada sohi. Yang sohi pun siapa validasinya? Gak ada kawan. Oh validasinya para ulama ya, para ulama. Ya mereka jangan-jangan mereka sendiri yang bersekongkol membuat itu. Kita nggak tahu kan. Karena Bukhari pun validasinya sampai level kelima ada nggak? Nggak ada. Aduh, jangankan itu kawan silsilah Bukhari aja sampai level kelima kita nggak tahu. Ya. Nah sekarang saya bawa lagi kalian ke cerita satu lagi yang unik. Saya lepas ini ya, kita lihat nih. Oh iklan dulu di Facebook. Minum dulu, sabar ya. Oke, tiba-tiba Adam sudah pandai naik unta. Baru tahu saya orang yang baru diciptakan bisa naik unta. Dia kan harusnya kagum-kagum dulu apa sih ini kan begitu. Lanjut ya, nih.